pisahkan antara pelaku yang mendirikan sekolah dengan perbuatannya. Ini satu hal yang terpisah. Semua orang berpotensi untuk melakukan perbuatan menyimpang secara kemanusiaan. Semua orang, siapapun. Cuma yang menjadi persoalan adalah pada saat dicampur adukan antara lingkungan pesantren dengan perbuatan ini. Jadi kalau saya sebagai orang yang bergelut di dunia keagamaan hari ini, kita mesti pisahkan ini dulu supaya pesantren tetap steril menjadi sebuah lembaga pendidikan moral keagamaan, dan perilaku menyimpangnya orang yang di pesantren ini yang memanfaatkan anak-anak yang lagi ngumpul di situ, ini harus dipisahkan dulu, diproses secara terpisah. Harapan saya pertama, hukum harus ditegakkan, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga harus arif dan bijaksana, mempercayakan sepenuhnya persoalan ini kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Dari sudut pandang apapun, tidak ada yang membenarkan perbuatan ini. Apakah pandangan agama ataupun pandangan adat yang berlaku di daerah kita ini tidak membenarkan pelecehan seksual terhadap anak didik sendiri. Mestinya bumi ini kan menjadi panutan dan sebagainya. Digeneralkan bahwa lingkungan pesantren jadi bobrok, jadi apa dan sebagainya. Ini dua situasi yang berbeda. Katakan tadi, kami mendorong sepenuhnya aparat hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku sebagai efek jerah, agar tidak terjadi lagi perbuatan seperti ini. Merusak nama baik institusi, merusak nama baik profesi penceramah, merusak nama baik agama dan lain sebagainya. Terhadap Kemenak, pertama mesti dipelajari betul kelompok-kelompok individu, sosok individu ataupun kelompok masyarakat yang ingin mendirikan madrasah atau mendirikan pesantren. Jangan terlalu longgar. Harus ada prasyarat yang jelas. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan saya sebagai ketua Badan Akreditasi Sekolah Madrasah. Sekolah ataupun madrasah yang sudah tidak layak menjadi salah satu satuan pendidikan sebenarnya ditutup saja. Karena memang di Sulawesi Barat ini 97% sekolah madrasah itu swasta, didirikan oleh person ataupun yayasan. Hanya 3% saja yang dinaungi oleh pemerintah. Sekolah negeri hanya 3%. Jadi sekolah-sekolah memang yang sudah tidak layak dari sisi kurikulum, dari sisi tenaga pengajar, dari sisi keseimbangan antara guru dengan rombongan belajar, sebaiknya ditutup, dilebur. Kalau ada pesantren yang lebih dekat di situ, dilebur aja menjadi satu, untuk menghindari tindakan-tindakan asusila seperti ini. Lalu ini juga penerapan di pesantren, mesti Kementerian Agama mengatur agar santri laki-laki dengan santri perempuan termasuk pembina ini jangan berbaur. Kalau santrinya perempuan, mestinya yang menjadi pembinanya adalah perempuan. Kecuali kalau ada kelas-kelas umum yang sifatnya sifatnya heterogen, sifatnya pengajian umum yang melibatkan semua santri, boleh. Tapi kalau dalam pemundokan, mestinya kan ada sekat ini. Jangan dicampur baurkan, karena sekuat-kuatnya seorang laki-laki kalau sudah melihat peluang, ya kata Bang Napi, kejahatan bisa terjadi kalau ada peluang. Sudah ada peluang, ada niat pula. Saya berharap tidak boleh lagi ada kejadian terulang seperti ini di daerah ini. Dalam hal ini pihak Kementerian Agama, terutama Mapenda, harus lebih intens turun ke lapangan untuk memantau sekolah madrasah ataupun pondok-pondok salafi yang tidak memiliki tidak memiliki bangunan yang layak dikatakan sebagai sebuah pondok pesantren. Nah, maksud saya bangunan yang layak, kalau rumah yang dijadikan pondok pesantren, di situ tinggal yang punya pondok, pembinanya di situ, berbaur laki-laki dengan perempuan dengan jumlah besar, ini kan bisa menjadi sebuah persoalan baru, bisa terulang lagi ini. Jadi saya berharap Kementerian Agama juga harus lebih
lebih apa namanya Intens, ya lebih intens, Pengawasan. lebih ketat melakukan pengawasan terhadap pertama pendirian pondok pesantren, Iya. kedua proses jalannya pondok pesantren itu, gitu. Melibatkan semua stakeholder yang ada di lingkungan pondok, itu juga harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Harapan saya itu harapan saya, jangan mengkanalisasi antara perbuatan orang dengan pondok pesantren yang ada di lingkungan itu.